Ibu, berkaitan dengan jenis komunitas di akhir zaman. Nabi mengatakan umatku terpecah nanti di akhir zaman menjadi 73 golongan. Satu cuma yang selamat masuk ke surga, yang lain celaka masuk neraka. Sahabat-sahabat pun bertanya, yang selamat itu yang mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yang selamat adalah orang yang istiqomah di atas apa yang aku dan sahabatku hari ini berada di atasnya. Rasul dan para sahabat berada di atas apa? Di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka siapapun di akhir zaman, istiqomah dia, fanatik dia, pegang erat ia dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti aku dan para sahabatku hari ini, kata Rasulullah, dialah yang satu kelompok itu. Nama nggak penting. Nama nggak penting. Kalau dikatakan ulama-ulama kita dengan sebutan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang mana Pak Ustaz? Karena seluruh kelompok mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya katakan Bapak Ibu, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada firqah, ada taifah. Taifah ini, taifah ini, taifah ini, taifah ini. Kalau saya bahasakan, firqatun najiyah, umatku akan terpecah di akhir zaman menjadi 73 golongan. 72 celaka masuk neraka, satu yang selamat masuk surga. Satu yang masuk surga itu dinamakan oleh para ulama-ulama kita dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kata Rasulullah ada taifah. Ada taifah. Seluruh taifah itu masuk surga dan mereka saudara kita. Kalau boleh saya sebutkan namanya di Indonesia yang bisa saya ingat ini, Nahdlatul Ulama. Itu termasuk Firqatun Najiyah, satu kelompok yang selamat, tapi itu taifah. Muhammadiyah termasuk taifah dalam Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Ya, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Wahdah Islamiyah, Hidayatullah. Kalau yang bertugas di bidang amar ma'ruf nahi 'anil munkar, nah inilah dia. HTI, FPI, MMI, yang kayak gini ini bertugasnya di amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya. Kelompok yang selamat, kelompok yang akan dijamin masuk surga, insyaallah. Kalau bergerak di bidang keilmuan, fokusnya di bidang keilmuan, ini dia para ulama, ahlul hadis, Majelis Ulama Indonesia, termasuk dengan kelompok Salafi. Salafi termasuk, masuk ya, Al-Hashimi yang berpusat di Bogor, termasuk. Ini adalah komunitas yang berciri khaskan keulamaan. Kemudian kalau bergerak di bidang dakwah, siapa yang termasuk, dan ini sangat kuat seluruh dunia, Jama'atut Tabligh. Ini masuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bergerak, kalau kata orang jamaah kompor, bawa kompor kemana-mana, ya. Kemudian bergerak dari musajid ke musajid, main orang musajid. Ini termasuk Firqatun Najiyah, satu kelompok yang selamat. Jamaah Tabligh, kita kenal dengan Jamaah Tabligh tidak? Kenal. Kita benci dengan Jamaah Tabligh atau menerima Jamaah Tabligh? Demi Allah, ustadz yang selama ini cukup keras Pak, yang selama ini sangat disegani dan dihormati di kalangan Salafi, namanya Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah yang muncul di mana-mana, acara-acaranya sangat padat di mana-mana. Beliau pun mengatakan, kita tidak akan mampu mengimbangi Jamaah Tabligh dalam hal dakwah. Mereka mampu mendatangi tempat-tempat yang paling menjijikan untuk menyelamatkan mereka dari kelimbangan maksiat. Orang-orang bertatuan sudah banyak diajak taubat oleh mereka. Orang-orang yang tak pernah bisa disentuh oleh kita para dai-dai biasa, oleh para ulama-ulama, mereka mampu. Maka membenci Jamaah Tabligh satu di antara dua. Kalau dia bukan orang yang awam dan jahil tentang Islam, atau dia orang munafik. Jamaah Tabligh termasuk di antara kelompok di akhir zaman yang akan banyak mendukung bagi wujudnya kepemimpinan Islam seluruh dunia. Maka seharusnya kita
menyambut mereka, mencintai mereka, menerima mereka, dan bekerja sama dengan mereka. Seperti kita bekerja sama dengan Muhammadiyah, seperti kita bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama, seperti kita bekerja sama dengan Persis, seperti kita bekerja sama dengan Wahdah Islamiyah, seperti kita bekerja sama dengan Al-Hashimi, seperti kita bekerja sama dengan MUI, seperti kita bekerja sama dengan FPI, kita bekerja sama dengan HTI, dan lain-lainnya. Masya Allah. Begitu Pak, indah Islam itu. Langsung terasa kita kuat. Betul? Langsung terasa kita kuat. Jangan sendirian. Bapak mau berada termasuk dalam kelompok jamaah tabligh, silahkan. Itu juga termasuk kelompok yang diberkahi di akhir zaman. Yang mana saja, pokoknya jangan sendirian. Tapi kami jamaah tabligh sudah bagus. Ini sudah mendunia Pak, mengalahkan Muhammadiyah. Ya, jamaah tabligh ini masih jamaah tabligh, tapi terbuka kan itu siapa saja? Ya, tapi masih muslim. Begitu. Ya. Bagaimana menurut Ustaz tentang jamaah tabligh? Nah ini kan saya jelaskan dari tadi jamaah tabligh. Siapa yang bertanya? Dari Caka lagi saya jelaskan ini. Jamaah tabligh itu lurus, jamaah tabligh itu benar, jamaah tabligh itu adalah ahlus sunnah wal jamaah yang penuh barokah. Dan dia adalah saudara kita, di mana dia datang sambut, kalau perlu kita yang kasih makan sarapan paginya, gantian menyambut sebagai memuliakan tamu. Buka pintu rumah kita lebar-lebar kalau dia datang membawa rahmat dan barokah. Itu saudara kita jamaah tabligh. Yang bertanya kau ada menangan ceramah tidak tadi. Jadi atas singgung kadang-kadang mau dihitung ya cik. Burung piaman itu mau dihitung. Mereka etikaf atau tidur dan masak di masjid-masjid. Siapa yang melarang? Masjid justru tempat di mana kita bisa berganti satu etikaf kepada etikaf yang lain. Ya, masak di masjid. Saya yakinkan dan saya pasti nggak dalam masjid dia masak. Pasti dia masaknya di luar, betul tidak? Baguslah itu. Dia nggak minta pada kita. Ya, kita sudah isya dulu. Terus bagaimana dengan pengurus masjid yang tidak terima mereka? Ya sudah, insya Allah pengurus masjid habis dengar pengajian ini nggak akan lagi kayak gitu. Menambahkan sedikit lagi agar kita tidak meleset di dalam persaudaraan sesama orang beriman, tentang kehadiran jamaah tabligh di akhir zaman. Ketahuilah, jamaah tabligh ini seluruh ulama-ulama besar dunia mengatakan bahwa ini adalah jamaah yang lurus, kelompok yang lurus. Kemudian juga yang memimpin jamaah tabligh sekarang ini di tingkat pucuk-pucuk pimpinannya adalah anak keturunan para sahabat-sahabat yang mulia, termasuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Syekh Maulana Sa'ad yang ada sekarang, yang memimpin jamaah tabligh itu keturunan kandung Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya sudah ketemu dengan beliau, dan saya juga sudah ketemu dengan keturunan kandung daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Alhamdulillah, ternyata beliau juga salah seorang di antara pentolan dan petinggi jamaah tabligh. Ya, jadi kalau tentang jamaah tabligh ini juga ada hadis Nabi mengatakan, "Idza ra'aita rajulan aktsara khutahu lil masajid, fashhadu lahu bil iman." Kalau engkau melihat ada orang yang memperbanyak langkah-langkahnya ke masjid, dari masjid ke masjid, masjid ke masjid, masjid ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Bersaksilah kalian bahwa orang itu adalah orang beriman. Jadi kalau dia orang beriman, datang dia ke masjid kita, layak enggak kita tolak? Patut enggak kita campakkan dia? Padahal dia tamu di tempat kita. Man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapapun yang punya iman kepada Allah dan kepada hari akhirat, buktikan. Caranya bagaimana? Muliakan tamu. Sambut dia. Kalau perlu warga sekitar berlomba-lomba menyediakan hidangan, menyediakan snack, menyediakan minuman supaya mereka nggak masak. Ini bentuk memuliakan tamu. Coba bayangkan Pak, orang beriman datang, di antara mereka itu ada wali-wali Allah Pak. Di antara mereka ada wali-wali Allah. Saya khawatir penolakan kita malah mendatangkan murka Allah kepada kita. Insya Allah kita Payakumbuh tidak menolak keberadaan jamaah tabligh. Amin. Ada pertanyaan nanti silakan. Assalamualaikum Ustaz. Kami nampak ada suatu organisasi, dia bilang
kan? Istri belakangan ikut dengan bujuk rayu suami yang bagus, dengan doa suami yang kencang ke langit, lama-lama istrinya tersentuh hidayah, lalu istrinya jadi ikut. Kalau sekarang istrinya belum pakai jilbab, mah wajar, karena yang duluan tobat bisa jadi suami. Kadang-kadang yang duluan tobat adalah istri. Oh, Nabi Nuh aja istrinya malah nggak ikut, ya kan? Maaf, kaum muslimin, Nabi Nuh istrinya ikut tidak? Tidak, coba bayangin itu. Jadi malah ada juga di antara para nabi-nabi yang istrinya malah nggak ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap kita atau menurut Ustaz Jami dari jamaah tabligh atau menurut Ustaz jamaah tabligh pergi selama 4 bulan lebih kebanyakan menelantarkan keluarga istri dan anak. Saya tidak percaya mereka menelantarkan keluarga. Saya tidak percaya. Kenapa demikian? Salah satu di antara peraturan yang dibuat dalam sistem pemberangkatan dakwah kelompok-kelompok jamaah tabligh ini, salah satu peraturannya pastikan keluarga adu dan ditinggalkan. Jadi kalau itu mungkin masa lalu masa lalu pernah ada saking tawakalnya keluarga terserah pada Allah, kan begitu kan? Lagi pula adabnya Pak, pastikan keluarga dia ditinggalkan. Ado kabalanjonya selalu berapa ikut sebulan, maka ada belanjanya untuk 1 bulan. Itu adabnya sekarang. Kemudian berikutnya dari pihak yang tidak berangkat, ya furuj namanya kan, pihak yang tidak furuj bertanggung jawab menjaga keluarga ini, menggotong royongi keluarga ini. Itu bentuk daripada ukhuwah Islamiyah di komunitas jamaah tabligh. Jadi nggak ditelantarkan kok. Paling-paling ini masih gaya lama, 1-2 oknum atau yang bertanya ini yang melihat masa lalu. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz, ada